Yang pertama, filosofis. Filosofis yang pertama itu landasan perennialisme. Perennialisme. Perennialisme ini dari kata perennial, ya. Perennial sama dengan abadi, kekal, ya. Jadi perennialisme berasal dari kata perennial yang berarti abadi, kekal. Artinya apa? Artinya selalu ada sepanjang masa. Nah, materi walaupun zaman dulu itu tetap masih abadi, tentu kita masih harus pelajari, ya, tidak hilang. Apa sih tujuannya kita melaksanakan atau melestarikan pengetahuan atau nilai-nilai yang dianggap benar? Yang pertama itu menjadi manusia yang rasional. Menjadi manusia yang rasional. Menjadi manusia yang rasional itu yang pertama berpikir dengan akal sehat, ya, atau logis, ya. Contohnya seperti ini. Misalnya ada teman yang bertengkar, ya. Ada teman bertengkar. Nah, kita tidak boleh memihak antara teman A atau teman B. Kalau kita menjadi manusia yang rasional, kita harus mengetahui dulu apa alasan dari pertengkaran ini, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan, oh ternyata yang benar itu si A, yang benar itu si B. Itu yang dimaksud dengan menjadi manusia yang rasional. Bukan berarti ada teman yang bertengkar, karena kita sahabatan dengan si A, ya udah kita selalu membela A. Tapi belum tentu, itu namanya tidak rasional, ya. Itulah mengapa nilai-nilai ini kita perlu lestarikan, perlu kita pelajari untuk menjadi manusia yang rasional, ya. Nah, kaitannya juga yang kedua, menekankan karakter dan moral. Guru itu bukan hanya mengajar materi saja, ya, atau membuat siswa itu menjadi pintar secara akademik, ya. Tapi dia juga harus bagaimana meningkatkan karakter dan moral siswa. Karakternya itu seperti apa? Mampu bertanggung jawab dengan tugas-tugasnya. Kemudian menghargai pendapat orang lain. Nah, kalau seperti ini, artinya apa? Kalau tidak ada nilai-nilai yang dilestarikan zaman dahulu, tentu kita hanya menciptakan orang-orang yang pintar, ya, orang-orang yang pintar, bukan orang-orang yang benar. Sehingga itulah mengapa pentingnya melestarikan pengetahuan, nilai-nilai dan tradisi lama yang dianggap unggul dan baik. Nah, selanjutnya subject center, ya, berpusat pada pelajaran. Artinya kalau guru menjelaskan tentang materi matematika hari ini, artinya yang kita pelajari tentu tentang menghitung. Kalau bahasa, ya berarti kita fokus belajar bahasa. Kita bagaimana fokus membuat narasi, bagaimana membaca, menulis. Itu yang dimaksud dengan subject center. Sesuai dengan materinya. Ya, ini maksudnya adalah sesuai dengan materinya. Yang keempat ini, materi bersifat klasik dan konstan. Kalau kita bilang nilai-nilai tradisi lama, tentu pasti materinya bersifat klasik, ya. Klasik. Dari zaman dulu memang itu kita anggap benar, tidak berubah, ya. Misalnya, walaupun teknologi-teknologi sekarang sudah ada AI, tetap kita masih mempelajari ilmu-ilmu bahasa, kita masih tetap mempelajari, berpikir secara logis, kita tetap masih mempelajari sejarah-sejarah kemerdekaan. Itu yang dimaksud dengan materi masih bersifat klasik dan konstan. Nah, yang terakhir ini yaitu Socratic Method. Socratic Method ini sama dengan tanya jawab mendalam. Misalnya saya beri contoh, 3 tambah 5 itu berapa? Ya, tentu kalian akan menjawab sama dengan 8. Kemudian berikan lagi pertanyaan mendalam seperti, bagaimana caranya kamu mendapatkan 8? Oh, saya mendapatkan 8 dengan cara saya memiliki 3 batu, kemudian saya tambahkan lagi 5 batu, kemudian saya hitung semuanya sehingga jumlahnya menjadi 8. Nah, kemudian setelah itu berikan lagi pertanyaan mendalam. Jadi menurut kamu penjumlahan itu apa? Oh, penjumlahan ternyata menambahkan suatu benda untuk mengetahui nilai terbesar dari benda itu atau dari bilangan tersebut, ya. Jadi itu yang dimaksud dengan perennialisme atau pembelajaran secara kekal dan abadi untuk mencari makna pendidikan itu sendiri, ya. Ingat, filosofis itu mencari makna dan tujuan melaksanakan pendidikan. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang kedua, esensialisme. Esensialisme itu berasal dari kata esensial. Esensial itu
segala sesuatu yang dianggap penting. Artinya ada hal-hal yang kita anggap penting yang perlu kita pelajari. Kalau tidak penting nggak usah kita belajar terlalu mendalam. Untuk apa? Yang pertama itu untuk meningkatkan standar akademik, standar kompetensi, perkembangan intelektual, jadi individu yang kompeten. Kalau kita lihat yang pertama adalah skill esensial, skill. Skill itu kemampuan kita. Contohnya bisa membaca. Yang penting-penting saja, ya. Skillnya itu bisa membaca. Nah, itu yang dimaksud dengan skill esensial. Nah, bagaimana sih yang tidak esensial? Yang tidak esensial itu apa? Kita bisa membuat puisi tingkat tinggi. Tingkat tinggi artinya dengan bahasa dan rima yang sangat sulit, dengan kosakata yang sangat jarang, itu yang dimaksud ya. Artinya apa? Ada hal-hal yang penting, tapi ada juga hal-hal yang tidak penting. Kita cukup bisa membaca aja sudah cukup, itu katanya maknanya dari pembelajaran esensialisme. Sedangkan untuk materi esensial, contohnya materi matematika itu misalnya penjumlahan dan pengurangan saja, ya. Penjumlahan dan pengurangan. Contohnya yang tidak esensial itu seperti apa? Yang tidak esensial itu kita menghitung rumus yang sangat panjang, ya. Misalnya kita belajar tentang materi kalkulus, kita belajar tentang materi integral, boleh mungkin, tapi kita sudah materinya itu sangat panjang. Mungkin kita perlu pelajari hal-hal itu untuk memahami materi tingkat lanjut, tapi yang esensinya itu apa? Atau yang pentingnya itu apa? Cukup kita pandai berhitung aja, ya, penjumlahan dan pengurangan. Itu yang dimaksud dengan skill esensial dan materi esensial. Selanjutnya, terstandar. Nah, terstandar ini artinya apa? Terstandar itu ada sesuatu yang kita sudah tentukan secara bersama. Misalnya, bisa membaca. Di sini skill esensial adalah membaca, tapi standarnya bisa membaca itu seperti apa? Artinya harus bisa membaca lancar, ya. Standarnya itu ya harus bisa membaca lancar. Kalau masih terbata-bata atau masih mengija, artinya belum memenuhi terstandar, ya. Nah, yang ketiga, back to basic. Back to basic ini apa artinya? Kembali ke dasar, ya. Contohnya misalnya kita mau belajar matematika. Sebelum kita pahami tentang integral, kita pahami tentang turunan, kita pahami tentang trigonometri, limit. Kita back to basic dulu, kembali ke dasar. Kita harus tahu kita harus mampu apa? Kita harus mampu berhitung, ya. Bagaimana caranya kita mengetahui materi trigonometri, kita mengetahui materi limit, ya? Kalau kemampuan dasar kita tidak bisa, ya. Kemudian otoritas guru diutamakan. Guru yang memegang kendali utama dalam proses belajar mengajar, ya. Di sini PBM, proses belajar mengajar dikendalikan oleh guru. Kita lanjut ke progresivisme. Landasan kurikulum filosofis yang ketiga itu progresivisme. Dari kata progresif. Progresivisme ini pendidikan agar kita mampu hidup bersama dengan orang lain, ya. Pendidikan untuk kehidupan yang demokratis. Yang pertama, problem solving. Problem solving ini artinya adalah pemecahan masalah, ya. Memecahkan masalah. Kemampuan untuk menyelesaikan masalah nyata, ya. Itu yang dimaksud dengan pemecahan masalah. Kalau kita tidak memiliki kemampuan problem solving, itu masalah nyata itu kita akan sulit melaksanakan kehidupan sehari-hari. Contohnya, kita berada di pasar. Terdapat sebuah baju, harganya 100.000. Dia katanya dapat diskon 50%. 50%. Kalau kalian mampu dengan cepat, berarti berapa ya yang harus saya bayar? Oh, ternyata 50% ini adalah setengah dari harga baju. Berarti saya perlu hanya membayar 50.000. Ini sangat mudah. Tapi kalau kalian tidak memiliki kemampuan pemecahan masalah nyata, ini akan menjadi sulit. Yang kedua, metode ilmiah. Contoh metode ilmiah itu kita melaksanakan praktikum IPA, ya. Atau kita melaksanakan penelitian sederhana. Artinya
kita melakukan segala sesuatu itu secara sistematis, secara terurut. Misalnya, jika kita melakukan penelitian, tentu kita teliti dulu, kita melakukan observasi dulu, kita cari masalahnya, apa sih masalahnya, kemudian dari observasi dan masalahnya kita tentukan solusinya, ya. Itu yang dimaksud, metode ilmiah atau secara terstruktur. Nah, selanjutnya yang ketiga itu kurikulum interdisipliner. Apa ini kurikulum interdisipliner? Kurikulum interdisipliner itu adalah sebuah kurikulum yang tidak kaku. Tidak kaku. Tidak kaku itu seperti apa? Seperti pelajaran tematik. Misalnya dalam satu buku atau dalam satu bab materi itu ada IPA tentang lingkungan, ada IPS tentang misalnya gotong royong, ada bahasa Indonesia tentang apa begitu misalnya. Ya, itu yang dimaksud dengan kurikulum interdisipliner. Materi pelajaran itu tidak dipisah, tapi saling terhubung ya, IPA, IPS, dan bahasa itu bisa dijadikan dalam satu tema. Selanjutnya itu berpusat ke siswa ya. Kalau esensialisme itu guru, tentu memecahkan masalah, kurikulum interdisipliner, ini semua harus berpusat ke siswa. Karena kenapa? Karena siswa yang memegang kendali untuk mencari tahu sendiri bagaimana dia menyelesaikan masalah yang ditemukan, ya. Kalau berpusat pada siswa, berarti belajarnya harus berbasis pengalaman, harus siswa yang melakukan aktivitas, harus siswa yang melaksanakan proyek untuk siswa mendapatkan pengalamannya. Dan yang terakhir, humanistik. Humanistik ini artinya apa? Pendidikan untuk memanusiakan manusia. Pendidikan itu bukan hanya kita pintar secara akademik. Yang terakhir dari filosofis yaitu rekonstruksionisme. Rekonstruksionisme ini dari kata rekonstruksi, ya. Itu artinya untuk apa? Untuk membangun, memperbaiki. Contohnya itu seperti apa? Yang pertama itu, contohnya ya akses pendidikan. Apa maksudnya dengan akses pendidikan? Akses pendidikan artinya sekolah itu untuk semua orang. Yang pertama itu sekolah itu untuk semua, ya. Untuk perempuan, untuk laki-laki, untuk di perkotaan, untuk di perdesaan, ya, untuk semua. Jadi tidak dibilang, oh ternyata sekolah gratis dari SD sampai SMA hanya untuk yang ada di desa saja, tidak, semua merata. Sekolah gratis hanya untuk laki-laki saja, tidak juga, ya. Sekolah itu artinya untuk semua. Kemudian yang kedua itu keadilan sosial. Artinya keadilan sosial itu setara dan adil dalam bermasyarakat. Contohnya, kita menghargai perbedaan suku atau agama. Kita menghargai, kita berdiskusi tentang kesenjangan ekonomi, tentang yang kaya, tentang yang miskin, ya. Nah, yang ketiga perubahan sosial. Untuk apa? Untuk membangun perubahan positif. Contohnya, kita melaksanakan kampanye menjaga lingkungan. Contohnya menjaga lingkungan, ya. Kemudian kita melaksanakan aksi-aksi sosial, misalnya kita memungut biaya untuk membantu korban yang terkena bencana. Itu termasuk apa? Perubahan positif atau perubahan sosial. Selanjutnya, ilmu sosial. Ilmu sosial itu seperti mengkaji masalah yang ada di sekitar. Misalnya kita di daerah Papua, ini kita masih perlu memahami tentang lingkungan, bagaimana kita menjaga lingkungan, kebersihan lingkungan. Kemudian guru sebagai perubahan. Guru itu bukan hanya mengajar, tapi dia juga harus mendorong untuk peduli, ya, untuk peduli dan bertindak. Kenapa? Karena terkadang siswa itu perlu didorong, perlu dimotivasi. Bahkan mahasiswa juga, guru, kalau misalnya kita tidak perkenalkan ke mahasiswa, misalnya tentang perubahan sosial, bisa jadi mereka tidak peduli dengan kebanjiran yang terjadi di sekitar kita, tentang kebakaran yang terjadi di sekitar kita. Tapi kitalah sebagai calon-calon guru untuk mendorong aksi-aksi sosial itu, ya. Nah, yang terakhir, problem posing education. Problem posing education ini artinya apa? Pembelajaran itu dimulai dari masalah nyata, ya. Jadi, di sini saya sudah menjelaskan ya terkait landasan fondasi kurikulum dari filosofis, perennialisme, esensialisme, progresivisme, dan rekonstruksionisme. Nah, saya mau teman-teman silakan pahami penjelasan saya. Nanti akan saya share materi yang telah saya jelaskan hari ini.